Ya, selamat malam teman-teman. Malam, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam semua ya. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Pak. kita agak telat 13 menit. Gak apa. Hari ini kita selesaikan 2 pertemuan ya. Jadi minggu lalu saya nggak bisa join, nggak bisa share dengan teman-teman waktu itu. Nah, hari ini langsung 2 kelompok yang akan presentasi. Mulai kelompok minggu lalu dulu, kemudian lanjutkan dengan materi hari ini. Silakan diambil alih aja langsung ya, bisa di share screen, kemudian kelompoknya bisa open cam untuk bergantian untuk presentasi. Untuk bagian kelompok lain silakan nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Oke, silakan. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya, Langsung aja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penggunaan obat yang rasional. Yang beranggotakan Ananda Sela Rahayu, Azahra, Septiberta Kristina, dan saya sendiri Travelina Indi Pratiwi. Penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat di sarana pelayanan kesehatan umumnya belum rasional. Penggunaan yang tidak tepat ini dapat berupa penggunaan berlebihan, penggunaan yang kurang dari seharusnya, kesalahan dalam penggunaan resep atau tanpa resep, polifarmasi, dan swamedikasi yang tidak tepat menurut WHO 2010. Secara praktis, menurut Kementerian RI 2011, penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria. Yang pertama, tepat diagnosis penggunaan obat. Disebut rasional jika diberikan dengan diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya, obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya. Yang kedua, tepat indikasi penyakit. Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik misalnya diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, pemberian obat ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi bakteri. Tepat pemilihan obat, putusan untuk melakukan upaya tetapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian, obat yang dipilih harus memiliki efek terapis sesuai dengan spektrum penyakit. Yang keempat, tepat dosis obat. Cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentan terapi yang sempitnya dengan beresiko timbul efek samping. Sebaliknya, dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan. Dilanjutkan oleh Nanda. Lanjutannya, tepat pemberian obat antasida. Seharusnya dikunyah dulu baru ditelan.
Demikian pula antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu karena akan membentuk ikatan sehingga menjadi tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitasnya. Tepat waktu interval pemberian cara pemberian obat hendaknya dibuat sederhana mungkin dan praktis agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per hari, misalnya 4 kali sehari, semakin rendah tingkat ketaatan minum obat. Obat yang harus diminum 3 kali sehari harus diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 jam. Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-masing. Untuk tuberkulosis dan kista, lama pemberian paling singkat adalah 6 bulan. Lama pemberian chloramphenicol pada demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan. Tepat penilaian kondisi pasien, respon individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini lebih jelas terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan aminoglikosida. Selanjutnya ada tepat informasi. Informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi. Tepat tindak lanjut atau follow up. Pada saat memutuskan pemberian terapi harus sudah dipertimbangkan upaya tindak lanjut yang diperlukan, misalnya jika pasien tidak sembuh atau mengalami efek samping. Tepat penyerahan obat atau dispensing. Penggunaan obat rasional melibatkan juga dispenser sebagai penyerahan obat dan pasien sendiri sebagai konsumen pada saat resep dibawa ke apotek atau tempat penyerahan obat di puskesmas. Apoteker atau asisten apoteker menyiapkan obat yang dituliskan per resep pada lembar resep untuk kemudian diberikan kepada pasien. Pasien terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan. Ketidaktaatan minum obat umumnya terjadi pada keadaan berikut. Yang A, jenis dan atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak. B, frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering. C, jenis sediaan obat terlalu beragam. D, pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi. E, pasien tidak mendapatkan informasi atau penjelasan yang cukup mengenai cara minum atau menggunakan obat. F, timbulnya efek samping atau misalnya ruam kulit dan nyeri lambung atau efek ikatan, misalnya urin menjadi merah karena minum rifampicin tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan oleh Pak Septi. Obat dengan resep yang pertama itu ada obat keras. Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Panstad Hood Van Het Departemen Van menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Obat Keras tahun 1949. Obat-obat yang umumnya masuk ke dalam golongan obat keras antara lain. Yang pertama itu terdiri dari antibiotik, antifungi, antivirus. Terus ada kardiovaskular yang terdiri dari terapi koagulasi, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan lainnya. Yang ketiga ada obat sistem saraf pusat terdiri dari depresi, migrain, multiple sklerosis, sedatif atau hipnotik, dan lainnya. Yang keempat ada dermatologi, yang kelima ada diabetes yang terdiri dari monitoring gula darah, insulin, dan non-insulin. Yang keenam ada endokrin, terdiri dari growth hormone. Yang ketujuh ada air condition yang terdiri dari alergi, antibiotik, dan glaukoma. Yang kedelapan ada gastrointestinal yang terdiri dari penekan asam mual muntah. Yang kedua ada psikotropik. Psikotropik adalah obat bukan golongan narkotik yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat. Obat ini dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan ini hanya boleh dijual dengan resep dokter dan diberi tanda huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.
Contoh obatnya ada diazepam, fenobarbital. Yang ketiga ada narkotika. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa, nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ara. Dilanjut dengan obat tanpa resep. Itu adalah obat non-resep yang biasanya tidak tercakup oleh Mediaker untuk obat resep, serta digunakan untuk pengobatan kondisi medis seperti demam, batuk, nyeri, diare, dan ketidaknyamanan perut. OTC Medication Guide pada tahun 2011. Golongan obat yang termasuk di dalam OTC adalah obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek atau OWA. Menurut National OTC Medicine Program, daftar batch yang termasuk ke dalam obat tanpa resep OTC adalah sebagai berikut. Obat tanpa resep, OTC obat tanpa resep, yang biasanya tidak tercakup oleh Mediaker yang sama obat resep sesuai digunakan untuk pengobatan kondisi medis seperti demam dan batuk, nyeri, diare, dan ketidaknyamanan perut. Ini ada analgetik. Terus sebagai penyakit darah, ada contohnya bromhexin atau guaifenesin. Terus ada obat yang pro-intestinal, anti alergi, yang biasa digunakan contohnya ada cetirizine, loratadine. Terus media sosial sebagai sarana edukasi, dan biasanya yang tersedia sebagai OTC yaitu kapsul fluconazole. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tentang obat rasional ya, tentang obat rasional kan ya, Ananda dan teman-teman. Iya, Pak. Oke. Dikatakan rasional tadi seperti apa? Tepat dosis, tepat lama terapi, dan yang lain-lain gitu kan ya. Nah, mungkin dari yang lain dulu ada pertanyaan, mungkin silakan. Nanti baru kita diskusikan. Ini ngambil rujukannya dari mana? Bapak mau jawab? Ya. Rujukannya dari pengaruh edukasi media dari Farmasi UMP tahun 2016, Pak. Di bab 2. Tentang penggunaan obat yang rasional. Ya. Sebenarnya rujukan banyak sih ya tentang pengobatan rasional itu. Artinya dari WHO ada, kemudian dari jauh-jauh dari Kementerian Kesehatan pun juga ada pengobatan yang rasional itu seperti apa. Di dalam materi yang teman-teman sampaikan barusan ada pembahasan tentang itu, tapi saya lihat memang spesifiknya ke rasionalitasnya itu sebagai contoh ya, misalnya tentang penggunaan obat yang tidak rasional itu sebenarnya seperti apa sih? Itu perlu juga jadi sebagai gambaran buat kita kalau pengobatan itu harusnya sih rasional sesuai dengan dosis segala macam ya yang tadi disampaikan ya. Cuma ada juga mungkin tambahan yang perlu teman-teman tekankan lagi terkait dengan berbagai macam hal yang tidak rasional yang terjadi. Kemudian kalau kita bicara mengenai outline-nya untuk materi tersebut, ini nanti bisa ditambahkan juga
pengguna obat yang rasional dalam praktik sehari-hari seperti apa. Kemudian masalah-masalah penggunaan obat yang tidak rasional itu sebenarnya seperti apa sih? Itu perlu juga diberikan contoh. Kenapa dikatakan tidak rasional? Tadi pembahasan lebih ke rasional ya. Ini bisa ditambahkan itu. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian upaya-upaya apa intervensi untuk mengatasi masalah penggunaan obat yang tidak rasional. Kalau memang nggak rasional, apa harus dilakukan? Kan gitu ya. Jika tidak rasional, kemudian apa yang harus diupayakan agar keberhasilan terapi itu tetap bisa dicapai gitu. Dan perlu juga diketahui indikator-indikator penggunaan obat tradisional, evidence base-nya, langkah-langkah terhadap evidence base-nya itu perlu dilihat ya. Pedoman-pedoman pengobatan yang memang perlu dilakukan pada saat melihat pengobatan yang rasional itu. Overall sudah oke, cuma mungkin perlu ditambahkan lagi beberapa hal di luar yang tadi ya, yang terkait dengan ketidakrasionalan. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 2. Terima kasih. Kelompok pertama ya, bisa di stop share. Izin dimulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kami ingin mempresentasikan tentang materi Drug Related Problem atau DRPS. Materi ini disusun oleh Ayudia Al-Zahra, Fahmi Rizky Fadilah, Muhammad Romli, Mala Komalasari. Yang pertama, definisi DRPS itu adalah merupakan domain klinis praktisi pharmaceutical care. Drug-related problems merupakan situasi yang tidak ingin dialami oleh pasien yang disebabkan oleh terapi obat sehingga dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki. Cipole et al. 2004. Pharmaceutical Care Network Europe atau PCN mendefinisikan masalah terkait obat atau DRPS adalah kejadian suatu kondisi terkait dengan terapi obat yang secara nyata atau potensial mengganggu hasil klinis kesehatan yang diinginkan. Lalu berikutnya ada jenis-jenis dari DPRS. Yang pertama, needing pharmacotherapy but not receiving it. Atau ada indikasi tanpa obat, pasien mempunyai masalah medis yang memerlukan terapi obat tetapi tidak mendapat obat untuk indikasi tersebut. Yang kedua, taking or receiving the wrong drug atau pilihan obat tidak tepat. Pasien mempunyai indikasi mendapat obat tetapi mendapat obat yang salah atau mendapat obat yang tidak sesuai kebutuhan pasien. Yang ketiga, taking or receiving too little of the correct drug. Fahmi, Mas, bentar. Dosis tidak Balik tepat. ke slide sebelumnya sebentar.
Terus lagi, terus judulnya DRPS ya, DRPS Drug Related Problem. DRPS ya. Coba kalau yang tadi salah ketik ya. Bukan DPR, tapi DRPS udah benar yang ini. Benar ini. Coba balik lagi selanjutnya. Nah, ini kebalik ya. Oh iya, kebalik Pak, DRPS. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut yang ketiga, taking or receiving too little of the correct drug, yaitu dosis tidak tepat, dosis tidak adekuat. Pasien mendapat obat dengan dosis yang terlalu rendah untuk terapi. Berikutnya, taking or receiving too much of the correct drug, atau dosis tidak tepat, dosis berlebih. Pasien mendapat obat dengan dosis yang terlalu tinggi untuk terapi. Kemudian ada experiencing an adverse drug reaction, tidak waspada terhadap ADRS. Pasien mempunyai masalah medis yang disebabkan karena reaksi obat yang tidak diinginkan atau efek samping obat. Lalu ada experiencing a drug and food reaction, tidak waspada terhadap interaksi. Pasien mempunyai masalah medis yang didapat karena interaksi antara obat dengan obat, obat dengan makanan, atau obat dengan tes laboratorium. Kemudian ada not taking or receiving the correct drug prescribed, tidak ada pemantauan, atau pasien tidak mendapat obat atau tidak mendapat obat dengan benar. Kemudian ada taking or receiving a drug for which there is no valid indication, atau tidak ada indikasinya. Berikutnya dilanjutkan oleh Romli. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada klasifikasi DRPS, yaitu ada dua. Ada yang masalah terkait masalah yang terkait pada terapi yang sedang digunakan, dan ada masalah yang akan diperkirakan akan terjadi terapi yang sedang diberikan pada pasien. Ada dua, yaitu DRPS aktual sebelum ada DRPS aktual dan DRPS potensial. Kalau yang aktual ini suatu masalah yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien. Jadi masalahnya sedang terjadi pada terapi yang sedang diberikan. Kalau untuk DRPS potensial, suatu masalah yang diperkirakan akan terjadi berkaitan dengan terapi yang sedang diberikan pada pasien. Jadi baru suatu perkiraan, suatu masalah yang bakalan terjadi. Next. Ada pula komponen DRPS. Yang pertama yaitu pasien mengalami keadaan yang tidak dikehendaki. Misalnya contohnya efek samping. Yang kedua itu ada hubungan antara keadaan yang tidak dikehendaki dengan terapi obat. Selanjutnya yaitu ada identifikasi drug related problem. Yang pertama yaitu modul 1 farmasi pasien database. Itu untuk memperoleh data pasien yang objektif maupun subjektif sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terapi. Yang kedua ada modul 2 drug therapy assessment worksheet atau DTAW, adalah form yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mereview DRPS. Modul 3 drug therapy problem list atau DTPL. Pada lembar ini ditulis jenis
DRPS yang ditemukan sesuai yang ada di DTAW dan rekomendasi yang diberikan kepada dokter atau perawat untuk tercapainya keberhasilan terapi. Keempat, modul 4 Pharmacist Care Plan atau PCP. PCP berisi ulasan lebih rinci tentang rencana yang akan dilakukan oleh farmasis untuk mewujudkan kerasionalan penggunaan obat. Yang kelima, modul 5 Pharmacist Care Plan Monitoring Worksheet atau PCP MW berfungsi untuk mengarahkan farmasis dalam melakukan monitoring secara efektif dalam pelaksanaan Pharmacist Care Plan atau PCP. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Malako Malasari. Ini ada contoh belangko DRPS. Kemudian contoh DRPS, yang pertama adanya penyakit atau gejala penyakit yang tidak terobati, misalnya pada suatu waktu Anda menderita beberapa gejala penyakit seperti batuk, demam, plus sakit kepala, hipertensi, gastritis. Ternyata obat yang diberikan petugas kesehatan hanya obat batuk, obat sakit kepala atau demam, dan obat hipertensi. Sedangkan keluhan gastritisnya Anda tidak diatasi dengan obat yang dapat meringankan gejala penyakit tersebut. Artinya, obat yang Anda terima tidak menjawab semua keluhan Anda sehingga Anda tetap tersiksa karena gejala penyakit Anda. Yang kedua, adanya obat yang tidak mempunyai indikasi atau obat yang tidak perlu. Misalnya, saat sedang flu, dengan gejala demam plus sakit kepala, tetapi petugas kesehatan memberikan beberapa obat seperti paracetamol untuk sakit kepala dan demam, beserta amoxicillin, yaitu antibiotik untuk membunuh bakteri. Kenapa dikasih amoxicillin sedangkan hanya tidak terinfeksi mikroba atau bakteri, hanya terserang virus influenza, padahal virus tidak bisa diatasi dengan antibiotik. Jadi, jika Anda menerima obat yang tidak ada indikasinya, dibaca tidak ada penyakit yang Anda derita yang bisa disembuhkan oleh obat tersebut. Dilanjut oleh Kak Ayu. Selanjutnya, yang ketiga, adanya obat dengan dosis yang tidak tepat. Yang keempat, ada penggunaan obat yang tidak tepat waktu. Beberapa obat tertentu harus diminum pada waktu-waktu khusus. Secara umum, kita hanya mengenal meminum obat-obat sebelum makan atau sesudah makan. Padahal sebenarnya masih banyak waktu-waktu khusus untuk meminum obat. Yang kelima, terjadinya rekasi obat yang merugikan. Next, Anda. Beberapa strategi digunakan untuk mencegah timbulnya DRPS. Strategi yang dipilih dapat disesuaikan dengan penyebab DRPS. Misalnya, pencegahan terhadap adverse drug reaction. Adverse drug reaction dapat dicegah melalui screening dan identifikasi faktor resiko. Pencegahan tersebut dapat diakui melalui pendekatan terhadap tenaga kesehatan maupun sistem yang diterapkan di pelayanan kesehatan. Pencegahan adverse drug reaction melalui pendekatan terhadap tenaga kesehatan diantaranya dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, waspada atau hindari penggunaan obat-obatan dengan resiko tinggi efek samping obat. Yang kedua, hentikan obat-obatan yang memang tidak diperlukan. Yang ketiga, mempertimbangkan obat sebagai salah satu penyebab timbulnya gejala baru pada pasien. Yang keempat, hindari interaksi antara obat-obat. Yang kelima, sesuaikan dosis berdasarkan umur dan creatinine clearance. Yang keenam, meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan obat. Next. Melalui pendekatan perbaikan sistem pada pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan computer physician order entry. Yang kedua, barcoding. Yang ketiga, melibatkan apoteker dalam pelayanan pasien. Yang ketiga, medication reconciliation. Medication reconciliation oleh pasien sebelum sakit sekitar 80%. Medical error terjadi karena kelalaian dalam penggunaan obat. Wawancara yang dilakukan oleh apoteker yang berkaitan dengan penggunaan obat mampu menghindarkan pasien dari medical error.
Selanjutnya. Secara umum, perhatian farmasi terhadap degradation problem sebaiknya diprioritaskan pada pasien geriatri, pasien pediatri, ibu hamil dan menyusui, serta pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit. Farmasis mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memecahkan degradation problem. Walaupun hal tersebut tidak selalu mudah dicapai. Faktor kepatuhan pasien ikut bertanggung jawab atas kesembuhannya. Sebab itu, farmasis juga harus dapat melakukan konseling, edukasi, dan informasi kepada pasien. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan dulu, kita buka dulu sesi tanya jawab, 1 atau 2 pertanyaan ya. Baik dari materi yang pertama tadi maupun yang kedua ya, tentang degradation problem maupun pengobatan yang rasional. Silakan. Ya, jadi tadi kan yang awal tadi tentang pengobatan rasional, itu kan diharapkan seperti itu kan ya. Pengobatan rasional itu artinya pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan indikasi itu seperti apa? Penyakitnya ada, obatnya dapat. Salah satu enggak, berbeda, itu dikatakan enggak rasional. Jadi kalau pasiennya indikasinya ada, tapi tidak mendapatkan obatnya, itu sudah masuk tidak rasional. Kemudian kalau obatnya dapat, atau sebaliknya ya, obatnya dapat tapi indikasinya nggak ada, atau indikasinya obatnya nggak ada tapi obat indikasinya ada, itu termasuk juga salah satu rasional. Atau bisa juga adanya obat-obatan yang memang didapatkan terlalu over jumlahnya. Karena kita tahu masing-masing obat ini kan ada interaksi ya antara satu dengan yang lain. Saya ambil satu contoh aja. Untuk pengobatan TB paru, itu salah satu obat-obatan yang sebenarnya nggak rasional. Tapi kita udah terbiasa, mungkin teman-teman yang di rumah sakit, teman-teman yang di apotek udah terbiasa kalau paketannya obatnya itu. Ada rifampicin, ada INH, ethambutol, pirazinamid. Itu kalau teman-teman cek obat-obatan tersebut antara satu dengan yang lain, itu interaksinya parah. Interaksinya ada yang major malah, yang akan menyebabkan terjadi kerusakan pada organ tertentu. Cuma obat tersebut saat ini tidak ada lagi pilihan lain ya untuk saat ini, sehingga terapinya tetap dipertahankan itu dengan harapan pengobatannya selesai setelah sekian waktu, kemudian organ lain yang rusak dalam pengobatan tersebut itu diperlakukan dengan secara khusus, misalnya dengan menggunakan hepatoprotektor, karena ini mengganggu kerusakan atau menyebabkan kerusakan pada hati. Itu SGPT pasiennya pasti akan tinggi dalam pengobatan tersebut. Apalagi waktu pengobatan juga nggak sebentar, 6 bulan sampai dengan 9 bulan, sehingga akan menyebabkan efek samping yang ditimbulkan dari interaksi obat tersebut. Nah, itu masuk juga sampai ke drug related problem jadinya ya. Pengennya rasional, pengennya pengobatan sesuai, tapi DRP-nya permasalahannya di situ banyak. Ada interaksi, ada efek samping yang timbul, kemudian juga setiap pengobatan dilakukan tentu ada tujuan terapinya ya. Tujuan terapinya bagaimana mengeradikasi bakteri yang timbul. Cuma spesifik untuk yang TB ini memang pengobatannya jangka panjang, dan setelah jangka panjang pun juga kegagalan terapinya juga cukup tinggi. Karena kebayang ya teman-teman ya, obatnya itu banyak, jumlahnya beberapa obat sekali minum bisa sampai dengan di atas 3 macam ya, maka sampai 5 macam obat diminum selama 9 bulan dan rutin setiap hari. Orang yang susah minum obat, bayang seperti apa perjuangannya untuk minum obat tersebut.
Bahkan orang yang hipertensi aja, yang obatnya minum 1 tablet aja sehari, itu ada saudara tuh yang seperti itu, boleh nggak obatnya kalau minumnya cuma seminggu sekali? Atau boleh nggak obatnya cuma diminum Senin Kamis aja? Karena dia merasa ini udah jenuh minum obat, padahal belum lama. Paling baru setahun, belum setahun. Itu obat kan tabletnya kecil. Itulah yang nanti akan meningkatkan terjadinya DRP, itulah nantinya akan menggagalkan terapi pengobatan yang sudah dirancang dari awal. Rata-rata pengobatan TB kalau sudah masuk ke periode kedua, karena pengobatan pertama nggak berhasil, itu rata-rata gagal ya, nggak bisa sampai ke ujung. Makanya kasus kematian akibat TB itu, kalau dibandingkan COVID kemarin, itu tinggian TB kemana-mana. Tapi orang COVID kan takut ya, karena sangat mewabah kemarin itu, sedangkan kalau TB itu udah lama. Meskipun sampai saat ini TB ini juga tetap menjadi salah satu penyakit yang memang tingkat keberhasilan terapinya terendah. Nah, itu yang berhubungan dengan DRP dan juga bagaimana pengobatan yang diharapkan secara rasional. Ya. Nah, kemudian di dalam pengobatan yang rasional, kemudian kan akan ditemukan beberapa DRP-nya, itu disebutkan oleh kelompok yang terakhir ya. Nanti di bagian praktikum farmakoterapi, teman-teman akan lebih dalam, akan lebih banyak membahas atau melakukan studi kasus ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ke teori nih, lebih banyak teori, kemudian prakteknya nanti di farmakoterapi itu sangat mengarah kepada DRP yang ada. Kita melihat obat-obatan yang ada saat ini, mungkin kalau teman-teman di apotek, rumah sakit, begitu resep masuk, mungkin akan segera diselesaikan karena concernnya ke waktu tunggu pasien mungkin. Pasiennya agar tepat terlayani dan tidak sampai ngecek kepada DRP-nya. Tapi di farmakoterapi nanti buat semester berikutnya mungkin teman-teman sudah lebih detail untuk melihat apakah terapi yang diberikan. Tadi kalau saya lihat dari slide-nya ada tuh, ada data subjektif, ada data objektif. Ini dua hal ini yang bisa menjadi dasar dalam mendiagnosa. Ketika mendiagnosanya dokter udah melihat dua hal ini, kan timbullah resep ya. Ada obat yang nanti akan diresepkan. Tiga hal inilah yang menjadi dasar seorang apoteker atau seorang farmasi klinis di rumah sakit untuk menilai apakah ada DRP-nya apa enggak. Udah rasional atau belum nih obat ini. Dengan kondisi pasien yang subjektif tadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan ketika datang berobat, kemudian ditegakkan lagi oleh hasil lab yang objektif inilah nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan peresepan. Nah, seorang farmasis akan lihat obat-obatan ini, apakah antara satu obat dan obat lain itu ada interaksi. Apakah obat ini sudah menjawab data objektif, sudah menjawab belum data subjektifnya. Ketika sudah menjawab itu semua, baru dikatakan obatnya sudah rasional. Tapi kalau ternyata dalam pengecekannya itu banyak hal yang perlu dihilangkan, perlu diganti, atau perlu ditambahkan obat yang lain, itu seorang farmasi klinis boleh untuk melakukan usulan ya, bukan menggantikan obatnya, tapi usulan ke dokternya pada saat farmasi klinis ini sedang melakukan meeting dengan tenaga medis yang lain. Temuannya seperti ini loh, dok, ada obat-obatan yang memang pemakaiannya terjadi interaksi yang merugikan pada pasien ini. Supaya mereka juga lebih aware, karena dalam pengobatan secara rasional ini, itu tidak bisa hanya dokternya sendiri yang melakukan, tapi harus ada quality control-nya ya, yaitu dari farmasis. Mereka lah yang akan menilai, kemudian melihat apakah obat ini sudah sesuai lama terapinya, pengobatannya, itu semuanya si farmasis yang akan menilai. Nah, itu kerjasama yang terjadi di dalam rumah sakit yang saat ini yang sudah semakin banyak ya, yang sudah semakin banyak terjadi. Supaya meningkatkan keberhasilan terapi dan juga menurunkan terjadinya risiko yang fatal ya, bahkan sampai menyebabkan terjadi kematian. Itu kurang lebih tentang farmakoterapi yang nanti akan teman-teman pelajari juga setelah ini. Tapi di dasarnya itu sudah dapat di dalam farmasi klinis ya, secara klinisnya seperti apa. Karena kalau di rumah sakit, ya tentu klinis ini yang sangat penting. Bukan hanya sekedar mengelola obat-obatan saja, tapi farmasi itu juga sudah bergeser kepada mengelola manusianya, mengelola pasiennya juga. Melihat apakah dan berkolaborasi tentunya ya dengan dokter untuk melihat agar tingkat keberhasilan terapinya semakin tinggi.
Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Bapak, namanya Pak. Jadi sebenarnya kan Ya, yang soal UTS kita yang kemarin itu, Pak, itu tuh intinya kita mencari di RPS ya, Pak. ya. Yang kemarin itu kan materinya sebelumnya mirip dengan DRPS tadi ya. Iya nggak? Yang saya berikan materi terakhir itu? Iya, jadi kayak yang kemarin itu kan ada obat dengan dosis yang tidak tepat gitu kan Pak di soal UTS kita tuh. Ya, Bisa nggak Pak di apa? Karena kemarin tuh kita juga agak susah tuh Pak mengidentifikasi sebenarnya poin utama dari kesalahannya itu apa gitu Pak. yang didapatkan kemarin apa? Kalau Teman-teman kemarin itu ngambil dari dosisnya itu kecil kebesaran gitu Pak. Ada yang yang dosisnya mana? tidak tepat. Yang obat apa? Yang lasa atau yang apa? Asma kemarin ya kalau nggak salah kelas ini kan? Iya Pak, kalau saya lihat asma. Ya. Nah, di pengobatan asma, setidaknya setiap ada penyakit tertentu ya, apapun kasusnya, itu kan penyakit itu tidak serta-merta diobati begitu saja asal kasih obat gitu. Tapi ada yang namanya panduan pengobatan. Kemarin kalau nggak salah saya sudah sampaikan ke teman-teman ada guideline GINA ya, betul nggak? Guideline panduan pengobatan untuk kasus asma itu ada. Nah, di guideline GINA ini tuh dijelaskan. Jadi kalau setiap ada pengobatan apapun, itu ada panduan-panduan pengobatan yang memang harus disepakati atau diikuti oleh tenaga medis yang akan mendiagnosa dan akan memberikan pengobatan. Nah, si guideline-guideline ini, panduan terapi, kemarin saya sudah sampaikan, dilihat panduan terapi apapun itu ada. Termasuk untuk tipoid, sampai sekarang panduan terapinya, kalau masih yang lama itu, pakai kloramfenikol. Gitu. Itu masalah satu panduan terapi, tapi kan relevansinya kita bisa lihat, apakah itu masih relevan apa enggak. Nah, untuk yang asma, itu ada panduan terbaru di guideline, tinggal kita, teman-teman, kalau ada kasus, panduan terapi untuk apa? Panduan terapi untuk GERD, panduan terapi untuk asma, panduan terapi untuk hipertensi, panduan terapi untuk diabetes, itu semuanya ada panduan. Dari situ, berangkat dari situ nanti akan kelihatan obat apa sih yang harus diberikan pada pasien dalam kondisi yang seperti ini. Kalau di dalam pengobatan itu sudah mengikuti proses itu, sudah sesuai dengan pengobatan diberikan, berarti dia sudah masuk ke dalam guideline terapi yang sudah ditentukan. Nah, baru setelah itu langkah selanjutnya melihat antara obat satu dengan obat yang lain, apakah ada interaksi. Itu kan teman-teman dibebaskan kan untuk melihat apakah ada interaksi obat yang terjadi di dalam satu obat dengan obat yang lain. Ketika ada interaksi, sebutkan di situ ada interaksinya apa. Kalau major, artinya harus ada rekomendasi yang akan teman-teman usulkan. Usulkan terkait dengan obat ini kayaknya nggak bisa nih pakai dengan obat ini. Satu itu. Yang kedua, termasuk dosis yang tadi disampaikan. Ini dosis ini udah tepat belum dengan usia sekian, dengan kondisi seperti ini, dosisnya ketinggian kah? Atau kondisinya dosisnya terlalu rendah kah? Itu kan kita mengidentifikasi DRP. Karena kalau ketinggian tentu akan membahayakan kalau indeks terapinya sempit. Tapi kalau dosisnya terendah, keberhasilan terapinya nggak akan didapatkan karena belum masuk ke efek terapi. Nah, itu yang teman-teman coba identifikasi. Tapi saya nggak membuat itu secara standar tinggi banget ya. Kemarin saya udah beberapa lihat memang belum begitu mendalam karena saya tahu teman-teman belum banyak latihan mengenai hal itu. Tapi saya nggak membuat standar yang tinggi banget yang harusnya seperti itu. Tapi dari situ saya bisa lihat pemahaman teman-teman atau analisa-analisa apa yang bisa teman-teman berikan ya ketika melihat suatu kasus. Dan harus ada dasarnya, apapun harus ada dasarnya, tidak bisa berdasarkan pengalaman atau asal berdasarkan dari apa namanya empiris ya atau bukan empiris apa namanya testimoni itu enggak, tapi betul-betul berdasarkan dari evidence base gitu. Sel.
Iya, Pak. Jadi kemarin kan saya juga coba cari Pak guideline Gina itu kan, Pak. Tapi karena Hmm. belum familiar gitu Pak dengan, jadi nyari-nyarinya itu bingung Pak. Kalau bahasa Inggrisnya kan bisa ditranslate Pak. Cuman untuk kita nyari panduan yang tadi Bapak bilang penata laksanaan untuk asmanya itu gimana nyarinya? Ya, jadi pada saat mencari sesuatu itu, teman-teman kan apa namanya, ketika mendapatkan ya satu guideline, itu pastikan kita ngerti dulu cara baca. Udah dapat tapi nggak ngerti cara bacanya, ya sulit untuk menerjemahkan ya. Itu tidak hanya sekedar translate. Kalau translate kan hanya merubah bahasa, tapi mengurutkan terapi apa yang harus diberikan itu perlu melihat alur dari bagannya, itu penting. Jadi misalnya pada saat asma ya, kalau asma itu kan ada dua, ada yang dijadikan sebagai reliever, ada yang controller. Reliever itu kondisi pada saat si pasiennya memang segera harus dilakukan pengobatan. Kenapa? Karena namanya orang sesak itu kan harus segera dilegakan ya, jangan sampai sesak kemudian makin parah dan akhirnya banyak yang nggak ketolong. Itu disebut dengan reliever untuk pereda pada saat kondisi akut. Nah, obatnya apa aja? Itu teman-teman bisa lihat di situ. Ada golongan short acting beta agonis ya, kayak gitu, budesonide, obat-obatannya apa aja. Itu bisa digunakan. Di guideline-nya ada penggunaannya, guideline terapinya ada. Untuk kasus yang akutnya seperti apa, kemudian di kasus untuk controller ujungnya, kontrol itu diberikan pada saat kondisi pasiennya agar tidak mudah kambuh. Tujuan akhirnya adalah yang tadinya kambuh mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, dia bisa lebih lama, kambuhnya nggak sering. Itu controller. Apa aja controller? Ada laba, ada yang lain long acting beta agonis. Nah, yang gitu-gitu tuh teman-teman tinggal lihat kondisi pasiennya kemarin lagi dirawat kan, lagi dirawat. Diberikan obat A, B, C, D yang berhubungan dengan asma itu tadi. Ini udah termasuk kontrol apa enggak? Ini apakah masuk reliever? Kalau dia diberikan ini, ada nggak interaksi dengan obat? Itu kan ada range hari-hari kemarin ya, ada hari pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi ada obat-obatan yang dia secara interaksi itu ada, tetapi dalam pemakaiannya dia tidak kena itu. Ada di tanggal sekian, udah stop, ganti dengan obat ini. Karena kalau terapi di dalam perawatan itu kan pasien dimonitor langsung kondisinya. Beda kalau pasien rawat jalan ya, pasiennya sampai minum obat, sampai habis, mau memburuk, mau enggak, itu kan dia akan balik ke rumah sakit atau dia di rumah aja. Tapi kalau dalam perawatan kan dikontrol daily-nya setiap hari. Sehingga pada saat dilakukan kontrol pada pasien tersebut, ternyata perlu perubahan terapi. Bisa ganti obatnya langsung, atau bisa juga dilakukan peningkatan dosis atau pengstop obatnya yang sudah digunakan, itu bisa dinilai dari situ. Ya butuh butuh latihan ya teman-teman memang untuk itu. Nanti penting juga buat teman-teman untuk melihat yang satu bagaimana membaca dari panduan-panduan pengobatan. Bagaimana melihat guideline terapi ini setiap obat-obatan harus bisa membaca alurnya. Kalau ternyata bingung, cari lagi guideline yang lain. Itu guideline-nya banyak. Guideline itu nggak hanya satu. Ada beberapa guideline, mau dari luar maupun dari Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat guideline yang berhubungan dengan terapi asma, ya teman-teman bisa buka Gina salah satunya, atau tentang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI. Lihat aja Perhimpunan Dokter Paru apa sih? Mereka mengeluarkan rekomendasi untuk pengobatan-pengobatan. Itu bisa digunakan. Jadi balik lagi ke panduan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Kalau hipertensi misalnya itu ada guideline-nya tentang JNC, Joint National Committee. Gitu. Pokoknya teman-teman bisa searching guideline terapi hipertensi Indonesia atau panduan terapi hipertensi Indonesia, panduan terapi hipertensi internasional, kayak gitu. Ntar akan keluar banyak sekali panduan-panduan dan ambilnya salah satu yang digunakan, boleh digunakan yang terbaru sekali, yang terdekat ya, misalnya minimal 5 tahun belakang, itu boleh. Tapi kalau yang udah lama-lama banget, ya kalau bisa kalau ada yang baru. Meskipun teman-teman masuk ke panduan yang lama, nggak apa-apa, boleh aja. Biasanya panduan-panduan tersebut
perubahannya nggak terlalu signifikan. Paling ada beberapa update aja, tapi secara overall pengobatannya kurang lebih mirip-mirip lah ya, berbeda-beda sedikit isinya, tapi di guideline terbaru itu seperti itu. Jadi ada guideline, ada dosis yang perlu teman-teman tekankan, lihat, kemudian ada juga interaksi obatnya apa. Gitu. Hujan ya? Oh iya, hujan. Izin Pak, pas yang kemarin asma, itu saya juga nemu di jurnal persis banget Pak. Itu juga saya nemu jurnal, di situ banyak metode swab-swab, banyak yang penyakit. Salah satunya asma yang Bapak kasih kemarin, itu persis banget Pak. Itu kan per tanggal ya Pak dikasih obatnya. Nah itu juga sama, asesmennya per tanggal juga. Jadi saya ikutin kayak gitu Pak. Ya, sebenarnya saya merujuknya dengan Bu Mary ya, kalau masih klinis, itu bukan hanya jurnal, dari buku juga ada. Buku yang akhirnya dibuat secara jurnal-jurnal penelitian, itu banyak yang seperti itu. Makanya di dalam farmakoterapi ya, di kelompok-kelompok farmakoterapi, saya punya beberapa kasus yang sudah biasa digunakan dan sudah masuk ke dalam jurnal penelitian ataupun dalam buku. Tetapi saya sarankan juga mahasiswa itu juga untuk melihat kasus atau mencari kasusnya sendiri. Di pertemuan sebelum UTS ada beberapa kasus yang memang saya create dan buat kasih ke mahasiswa. Tapi setelah UTS beberapa mereka saya suruh untuk mencari jurnal yang ada baik di dalam buku, internet, penelitian supaya wawasannya semakin luas terkait dengan satu kasus. Kalau kemarin yang di farmakoterapi itu sudah mengirimkan satu kasus, misalnya minggu depan itu tentang stroke. Ada 5 kelompok, 5 yang mengirimkan penelitian-penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lain, atau kasus-kasus yang berbeda. Di sana, biasanya kalau mereka yang cari, itu pembahasannya kadang-kadang udah ada di situ. Pembahasannya sudah ada, kemudian DRP-nya udah ada, SWOT-nya udah ada di situ ya. Itu akan menambah wawasan teman-teman ternyata dalam melakukan DRP itu, karena di dalam melakukan DRP ini tidak ada yang mutlak salah, tidak ada yang mutlak benar. Makanya saya katakan teman-teman nggak usah khawatir kemarin yang ujian itu, karena tidak benar-benar kayak hitung-hitungan ya. Kayak kemarin kalau formulasi solid salah ya salah, hitungannya itu angka yang memang harus dipahami. Tapi kalau dalam pengobatan itu yang bermain adalah art ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan apa yang ditulis karena kita sendiri pun juga tidak ketemu langsung dengan si pasien. Kita mungkin bilang, oh pasiennya nggak cocok diberikan obat ini, tapi dokternya melihat sendiri pasiennya, melakukan wawancara, kemudian memeriksa secara fisik, dia akan mengambil kesimpulan itu. Tapi di sisi lain, seorang farmasis juga melihat, udah rasional apa enggak nih obat-obatan yang diberikan. Makanya perlu cross-check antara satu pengobatan dengan pengobatan yang lain. Dan kasusnya itu memang yang kemarin saya berikan itu sudah beberapa kali ada di jurnal ada, kemudian di buku pun juga pernah dibahas ya, buku-buku yang ada di beberapa terbitan ya, dari kalau nggak salah di Julis Ekawati juga pernah tentang farmakoterapi, bahas juga tentang itu ya. Nah itu teman-teman bisa explore lebih banyak kasus-kasusnya itu yang ada di dalam masyarakat, di dalam terapi-terapi yang ada, ataupun juga dari buku-buku itu bisa digunakan. Tujuannya bagaimana menambah wawasan jadinya, jadi tahu oh ternyata banyak sekali DRP yang terjadi di sekitar kita. Itu Iya Pak, makasih. ada lagi Mungkin nggak karena pertanyaan? kita ini aja kali ya Pak, belum terbiasa dengan, sebenarnya ini kan emang inti dari apoteker, emang intinya itu ya Pak, menemukan DRP dan sebagainya. Ya, kalau itu Cuman apoteker yang di klinis ya, memang itu. iya, karena Ini memang kan di situ. Kalau teman-teman di kepake klinis banget itu, gitu. betul. Itu sangat terpakai karena kita tuh menilai obat itu bukan hanya dari sisi bentuk kelihatan resepnya seperti ini kita tiba-tiba kerjakan saja, tapi perlu dianalisa. Analisa-analisa itulah yang teman-teman perlu belajar. Kalau di farmasi klinis ini memang dari silabusnya, kemudian dari kurikulumnya, memang lebih banyak pada teoritisnya. Praktikumnya nanti teman-teman baru ke farmakoterapi, itu lebih dalam. Ya, itu kan lebih dalam di farmakoterapi membahas lanjutan dari
farmasi klinis yang teman-teman pelajari sekarang. Ada lagi? Siapkan dulu ya. Dia, Ayu ada? Hadir Bapak. Anita Rahman? Di partisipan ada? Anita hadir Pak. Ini ya. Malah? Hadir Pak. Muhammad Romli? Hadir, Pak. Yulita? Hadir Pak. Felina? Hadir, Pak. Lulu? Hadir. Septi Berta? Hadir, Pak. Siti Nur Esther Nurmaya? Hadir, Bapak. Ayodia? Hadir Pak. Fahmi? Hadir, Pak. Lorita? Ananda Sela? Hadir, Pak. Iskandar? Hadir, Pak. Nia? Hadir, Pak. Azara? Azara ada? Di partisipan ada, Pak. Ada. Mutiara? Mutiara ada? Partisipan? Hadir Pak. Ya Pak. Oke, Nia Mulyani? Hadir, Pak. Setia? Hadir Pak. Indah? Hadir, Pak. Teguh? Teguh ada? Ya Pak di partisipan. Hadir, Pak. Ya. Siti Askia? Hadir Pak. Ilmi? Hadir. Sally? Hadir Pak. Silvi? Hadir, Bapak. Ya, semua. Ada yang belum dipanggil? Bapak maaf loh, katanya lagi di jalan, Pak. Ya, tadi saya lihat namanya ada di sini. Makasih. Hadir semua, Bapak ya. Oke, ya. Azara namanya Ara di sini. Keluarga Cemara. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.